Halo anak-anakku sekalian, peserta didik yang sangat saya kasihi. Kembali lagi bersama saya, Ibu Irnawati Leolmin, guru sosiologi Anda. Apakah Anda sehat? Harapan ibu kita semua di dalam keadaan yang sehat, ya. Baik, ibu hanya ingin mengingatkan bagi anak-anakku sekalian yang belum sempat menyelesaikan tugas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tolong agar segera memasukkan tugas Anda, ya, agar ibu dapat menyelesaikan penilaian tugas Anda dengan mudah dan cepat, ya. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang teori perubahan sosial. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, untuk melihat fenomena perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, kita perlu juga mengetahui sudut pandang atau teori perubahan sosial itu. Sehingga ketika kita nanti mau melihat atau mengkaji fenomena perubahan sosial yang terjadi, kita mampu melihat dengan sudut pandang yang relevan. Nah, Ibu perlu bilang kepada kalian bahwa adapun tujuan kita mempelajari teori perubahan sosial itu, yaitu agar kita mampu menganalisis beberapa fenomena perubahan sosial dengan teori atau cara pandang yang relevan dan tepat, ya. Nah, oleh karena itu, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beberapa teori perubahan sosial. Nah, ada 3 teori perubahan sosial. Yang pertama adalah teori evolusi, yang kedua teori linear, dan yang ketiga teori siklus. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, pada teori perubahan sosial yang pertama, kita akan belajar tentang teori evolusi. Apa itu teori evolusi? Nah, teori evolusi merupakan teori perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan perkembangannya secara lambat. Artinya, proses perubahannya dilihat secara lambat. Jadi, kata kunci dari teori evolusi itu sendiri adalah memiliki arah yang tetap dan perkembangannya itu lambat. Nah, menurut Alex Inkells, teori evolusi dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teori unilinear, yang kedua, teori universal, dan yang ketiga itu teori multiline, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu teori-teori ini. Nah, yang pertama, teori unilinear. Apa maksudnya? Nah, teori unilinear adalah teori yang melihat proses perubahan sosial secara bertahap. Contohnya, perubahan peradaban pada manusia dari masyarakat berburu ke masyarakat meramu, kemudian berubah menjadi masyarakat yang mampu bercocok tanam atau mengolah makanannya sendiri. Nah, ya, jadi jelas ya anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjut pada teori universal. Teori universal adalah teori yang melihat proses perubahan sosial itu tidak melalui tahap tertentu. Contohnya, perubahan masyarakat dari tipe masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Bisa kita lihat dari contoh urbanisasi yang terjadi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi dari desa itu penduduk membawa masing-masing kebudayaan mereka. Kemudian mereka pindah ke kota sehingga dengan banyaknya
penduduk-penduduk yang masuk dari desa ke kota, maka di situ terciptalah masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam masyarakat yang homogen atau masyarakat yang memiliki satu budaya saja, tetapi masuk pada masyarakat kota yang memiliki kehidupan atau budaya yang beragam atau bersifat heterogen. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi pada teori multiline. Apa itu teori multiline? Teori multiline adalah perubahan sosial yang didasari oleh adanya suatu kejadian atau penelitian. Ya, contohnya fenomena perkembangan teknologi multimedia. Ya, perkembangan multimedia didasari oleh adanya penelitian mengenai interaksi sosial masyarakat tidak cukup hanya di dunia nyata saja, tetapi juga dikembangkan melalui dunia maya. Sehingga ya perkembangan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, kemudian ada Twitter, ada YouTube, ya, kemudian ada Facebook. Nah, itu karena melalui sebuah penelitian bahwa ternyata interaksi di dalam masyarakat itu tidak hanya cukup dari interaksi face to face saja atau interaksi secara langsung. Tetapi rupanya masyarakat atau manusia zaman sekarang ini juga membutuhkan interaksi melalui dunia maya. Sehingga pertemanan ya bisa juga kita lihat pertemanan di Facebook, pertemanan di Instagram. Nah, itu merupakan wujud dari sebuah penelitian ya. Jadi contoh teori multiline itu seperti yang Ibu sudah lampirkan di situ ya. Nah, kita lanjut lagi pada teori perubahan sosial yang kedua. Nah, teori perubahan sosial tadi yang pertama yaitu teori evolusi. Nah, sekarang kita lihat teori yang kedua adalah teori linear. Apa itu teori linear? Teori linear disebut juga sebagai teori perkembangan. Teori ini melihat bahwa perkembangan masyarakat mengarah pada suatu tujuan tertentu. Jadi, perubahan atau perkembangan masyarakat itu memiliki tujuan tertentu, ya. Contohnya, perkembangan masyarakat terjajah ke masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan berkembang lagi menjadi masyarakat yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, tujuan dari perubahan atau perkembangan masyarakat itu apa? Nah, tujuannya adalah kemerdekaan itu sendiri. Ya, jadi ketika kita lihat teori linear contohnya itu teori perkembangan yang memiliki suatu tujuan. Nah, itu sebagai contoh, ya. Nah, di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian juga bisa melihat fenomena perubahan menurut kajian teori linear lainnya, seperti itu. Kita lanjut pada teori perubahan sosial yang ketiga, yaitu teori siklus. Apa itu teori siklus? Nah, teori siklus adalah teori yang melihat proses perubahan sosial dalam masyarakat secara fenomena yang berulang. Atau seperti ini, ya, perubahan sosial di dalam masyarakat itu dilihat bukan karena ada penemuan baru atau ada hal baru. Tidak demikian. Namun bisa saja perubahan sosial itu merupakan fenomena yang berulang. Ya, contohnya seperti dari masyarakat primitif ke masyarakat tradisional, kemudian beralih pada masyarakat modern. Di suatu waktu ternyata perubahan tersebut dia berulang dari primitif, modern dan ke dari primitif tradisional kemudian ke yang modern. Atau kita bisa lihat contoh lainnya. Perubahan tren fashion pada kaum wanita.
Ya, zaman dulu mungkin pada saat ibu kita atau mama kita masih muda, mereka menggunakan celana jeans yang komprang misalnya. Nah, tren fashion seperti itu kemudian berulang ketika kita sekarang hidup. Ya, ada celana komprang, kemudian ada celana yang kakinya kecil. Ya, seperti itu. Biasanya tren fashion ini sering kita jumpai pada tren fashion kaum wanita saja. Nah, kemudian apa yang berubah dari tren para kaum bapak-bapak atau laki-laki? Kita bisa lihat dari perubahan tren rambut misalnya, atau potongan rambut. Ya, dulu ada potongan rambut duran-duran. Nah, sekarang pun juga ada. Jadi fenomena itu berulang. Jadi tren rambut atau potongan rambut duran-duran pun sekarang bisa kita jumpai. Seperti ya, bagian belakang, seluruh bagian belakang ini dikasih botak. Kemudian bagian atasnya itu dibuat gondrong. Seperti itu pada zaman dulu ya, pada tren fashion, tren rambut untuk kaum laki-laki itu pun sudah pernah terjadi. Nah, hanya dia berulang saja pada tren rambut zaman sekarang. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran kita yang singkat pada kali ini, ya, Ibu ingin memberikan kalian tugas mandiri. Cobalah untuk kalian menemukan contoh fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Dan kajilah proses perubahan sosial tersebut dengan menggunakan salah satu dari teori perubahan sosial yang telah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Jelas ya anak-anakku sekalian ya. Jadi kalian mencari contoh fenomena perubahan sosial di tempat tinggal Anda, kemudian kajilah dengan menggunakan teori perubahan sosial yang telah Ibu jabarkan tadi. Baiklah, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya tugas mandiri kita pada hari ini, maka perjumpaan kita sekian ya sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap fokus mengerjakan tugas dan tetap menjaga kesehatan diri. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Terima kasih.